Bab 016. Tadi, Rahmat kembali lagi setelah mendapatkan panggilan dari markas bahwa hari ini ada kegiatan yang memakan waktu seharian, jadi nanti dia pasti tidak akan bisa menjemput Cahya. Rahmat berniat memberi uang untuk Cahya agar nanti bisa pulang naik taksi. Rahmat khawatir Cahya sedang tidak memegang uang tunai. Namun niatnya langsung pupus begitu mendengar percakapan Elang dan Cahya. Langkah Rahmat terhenti, dia membiarkan Cahya dan Elang masuk ke kelas. Rahmat meremas sejumlah uang tunai yang dia genggam. Dadanya seketika bergemuruh dalam kekesalan luar biasa. Jadi dia tidak mengakuiku sebagai suami. Batin Rahmat. Sial. Rahmat patah hati berat. Cahya selesai dengan kelas perkuliahannya sore hari. Dia keluar dan menunggu Rahmat menjemput di depan gerbang kampus. Normalnya, Rahmat sudah datang beberapa menit sebelum Cahya keluar, tapi kali ini tidak. Cahya bertanya-tanya apakah Rahmat mungkin ada kesibukan mendadak hingga tak bisa menjemput. Tapi kenapa nggak ngabari, ya? Mengirim pesan pun tidak, gumam Cahya. Sebenarnya, Cahya tidak keberatan meski andai kata Rahmat tidak bisa menjemput karena ada kesibukan, tetapi setidaknya dia berharap Rahmat segera mengirim pesan. Cahya menjadi bingung jika tidak ada kabar seperti ini. Dia bisa saja langsung memesan taksi, tapi juga takut kalau ternyata Rahmat menjemput dan terjebak macet atau kendala sesuatu di jalan. Sampai kampus ternyata Cahya tidak ada, pasti sangat mengecewakan. Cahya masih setia menunggu sampai hampir setengah jam lamanya. Dia berkali-kali mengecek ponsel, tapi tetap tak ada informasi apapun dari Rahmat. Kaki Cahya sudah mulai kesemutan karena terlalu lama berdiri seperti ini, jadi dia berinisiatif mengirimkan pesan terlebih dahulu kepada Rahmat. Mas Rahmat enggak bisa menjemput, ya. Kirim. Sampai 10 menit, balasannya nihil. Bahkan pesan itu juga tidak dibaca. Cahya masih berusaha bersabar. Tunggu sedikit lagi siapa tahu suaminya akan membalas. Namun 5 menit berikutnya, pesan itu tetap bertahan tanpa dibaca. Cahya menghela napas panjang. Mas Rahmat beneran lagi sibuk, kah? Cahya membatin. Karena tidak mungkin Cahya terus-terusan menunggu Rahmat tanpa kepastian seperti ini, dia akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan lagi bahwa dia akan memesan taksi online saja untuk pulang. Mas, aku pulang naik taksi online aja ya. Kalau Mas Rahmat baca pesan ini, nggak usah jemput ke kampus. Kirim. 5 menit berlalu, dan Cahya masih saja berkali-kali mengecek ponselnya. Dia hanya berharap Rahmat membaca pesannya. Dia hanya butuh memastikan kalau Rahmat dan dirinya tidak ada kesalahan komunikasi. Karena tetap saja tak kunjung mendapatkan balasan, Cahya akhirnya menyerah dan langsung memesan taksi online saja. Untungnya, ada driver yang cukup dekat menerima orderannya, sehingga Cahya tak harus menahan kakinya yang kebas lebih lama lagi karena menunggu lebih dari 1 jam. Cahya akhirnya pulang menggunakan jasa taksi online tersebut. Sampai rumah, Cahya heran karena Rahmat juga belum ada. Dalam pikirannya, mungkin Rahmat memang sedang sangat sibuk makanya tadi hanya untuk membaca pesan saja tidak sempat. Ya sudahlah, gumam Cahya. Dia tidak mau ambil pusing dengan urusan Rahmat. Kalau pria itu sedang sibuk, Cahya hanya bisa mengasumsikan bahwa itu pasti masalah pekerjaannya. Cahya merasa tidak perlu bertanya-tanya lebih jauh mengenai keberadaan Rahmat karena dia merasa percaya dengan pria itu. Untuk menunggu Rahmat, Cahya segera membersihkan diri dan memasak makan malam. Suasana rumah sangat sepi karena Cahya hanya sendirian. Tanpa sadar, dia masak makan malam cukup beragam. Cahya menata makanan-makanan buatannya di meja makan, kemudian menutupnya dan menunggu Rahmat pulang. Cahya duduk di ruang makan, memperhatikan jam dinding yang terus berputar tanpa henti.
Helaan napas panjang keluar. Masih belum ada tanda-tanda Rahmat pulang. Sekelebat ingatan mengenai kejadian tadi malam mendadak menyeruak masuk ke dalam benak Cahya. Dia yang awalnya biasa saja tiba-tiba merasa malu luar biasa. Wajahnya terasa panas, dan tengkuknya langsung merinding. Cahya buru-buru menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil menutupi mukanya. "Kamu mikirin apa sih, Cahya?" Lupakan, gumam Cahya berkali-kali. Ucapan Cahya sudah seperti mantra yang dia rapalkan agar segera lupa dengan kejadian semalam. Cahya sebenarnya bertanya-tanya mengapa dia harus malu dengan kejadian semalam. Sudah sewajarnya dia melakukan itu bersama Rahmat. Mereka sudah sah dan halal untuk melakukan kegiatan itu. Mas Rahmat nggak bermaksud melakukan itu kok. Yang semalam itu, Mas Rahmat memang dijebak, makanya. Ucapan Cahya menggantung. Mendadak dia berpikir, jika bukan karena Rahmat dijebak, apakah dia tidak akan melakukan itu sebelum Cahya sendiri yang mengatakan kalau dia sudah siap. Terus memikirkan kejadian semalam membuat kepala Cahya jadi pening. Akhirnya, Cahya memilih mengenyahkan ingatan tentang semalam. Cahya diam saja, menunggu Rahmat pulang. Dia sengaja tidak makan malam dulu meski sebenarnya sudah lapar hanya agar bisa makan bersama dengan Rahmat. Rasanya juga dia tidak menghormati Rahmat kalau makan duluan. Suaminya itu pasti lelah. Namun sampai Isya menjelang, Rahmat tak kunjung pulang juga. Cahya sudah berkali-kali memeriksa ponselnya, barangkali Rahmat mengirimkan pesan. Namun hasilnya nihil. Bahkan pesan Cahya yang sore tadi saja belum dibaca. "Jam segini Mas Rahmat kok belum pulang?" "Iya." "Mana nggak ada kabar sama sekali." Jujur saja, Cahya cemas. Cahya akhirnya mengambil wudhu untuk menunaikan sholat Isya. Dia berdoa semoga Rahmat baik-baik saja dan bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat. Usai sholat Isya dan berdoa, Cahya kembali memeriksa ponselnya, tapi tetap tak ada balasan dari pesan-pesannya. Kecemasan Cahya naik. Dia tidak mau berpikiran buruk. Dia terus mensugesti diri sendiri bahwa Rahmat baik-baik saja, pria itu hanya sibuk. "Aku tunggu sambil nonton TV ajalah," gumam Cahya. Dia menghabiskan waktunya menunggu Rahmat sambil menonton tayangan berita di televisi. Hampir semua tayangan yang ada tidak masuk ke dalam otak Cahya. Dia terus merasa khawatir tentang keberadaan Rahmat dan bagaimana kondisinya sekarang. Cahya tahu Rahmat orang sibuk, tapi jika tidak ada kabar sama sekali seperti ini, Cahya juga sangat khawatir dibuatnya. Makanan yang dimasak Cahya pasti sudah dingin saat Rahmat pulang nanti. Sekitar pukul 8 malam lebih, Rahmat akhirnya pulang. Cahya langsung keluar untuk membukakan pintu. Hatinya lega sekali karena Rahmat pulang dalam kondisi baik-baik saja. Namun begitu bertemu pandang dengan Rahmat sekilas di pintu depan, Cahya mengernyit heran saat melihat wajah pria itu tampak sangat muram. "Kamu udah pulang, Mas? Apa hari ini sibuk banget?" "Iya," tanya Cahya berupaya memecah suasana canggung di antara mereka. Rahmat hanya berhampelan menjawab pertanyaan Cahya, tanpa minat sama sekali untuk menatap sang istri. Cahya khawatir. Melihat kemuraman di wajah Rahmat membuat dia berpikir mungkin sang suami sedang ada masalah. Hubungan di antara mereka masih terasa kaku hingga saat ini meski Cahya juga merasakan perubahan sikap Rahmat yang melunak beberapa waktu terakhir. Namun Cahya masih merasa sungkan untuk bertanya banyak hal tentang diri Rahmat. Dia khawatir melewati batas dan malah menyinggung sang suami. "Mas mau makan malam? Tadi Cahya udah masak, tapi kayaknya udah dingin sih. Biar aku hangatkan dulu sebentar buat Mas Rahmat makan," ucap Cahya. Rahmat menggeleng. "Tidak usah, saya sudah makan malam di luar."
Senyum di wajah Cahya seketika luntur. Jelas dia kecewa, padahal dia sudah masak dan rela menahan lapar hanya agar bisa makan malam bersama Rahmat. Namun yang bersangkutan malah sudah makan malam di luar. Padahal aku udah masak, mana banyak lagi, gumam Cahya pelan. Sayangnya, meski ucapan Cahya terdengar jelas di telinga Rahmat, pria itu kelihatan tidak peduli. Cahya mencoba mengerti. Dia tidak ingin memperpanjang masalah atau membesar-besarkannya. Ya mungkin saja Rahmat memang sibuk tadi, jadi dia harus segera makan agar bisa menyimpan energi. Dengan pasrah, Cahya akhirnya pergi ke meja makan sendirian, dan memakan makanan yang sudah dia masak sendirian pula. Cahya sudah tidak terlalu ingin makan, jadi dia tidak memanaskan masakan-masakannya dan makan dengan kondisi dingin begitu saja. Padahal saat memasak tadi, Cahya sudah mencicipi makanannya dan semua terasa enak, tapi entah mengapa sekarang terasa agak hambar. Cahya menghela napas panjang. Mungkin karena sudah dingin, batinnya. Cahya tak makan banyak, yang penting cukup untuk mengganjal perutnya yang keroncongan sejak tadi. Sisa makanan yang masih banyak Cahya masukkan ke dalam kotak wadah makanan untuk disimpan ke kulkas. Besok pagi hanya tinggal memanaskan saja untuk sarapan. Sampai Cahya selesai makan dan meringkes masakan-masakannya ke kulkas, Rahmat masih juga tak nampak. Akan keluar dari kamar. Cahya menatap pintu kamar Rahmat, dan dia merasa kesepian. Dia juga tidak berani untuk menghampiri Rahmat ke kamarnya. Akhirnya, Cahya kembali ke ruang tengah untuk mengobrol dengan Cici. Mungkin perempuan itu bisa meredakan kesepiannya. Untungnya, baru sejenak nada panggilan terhubung, Cici langsung menerima panggilan itu. Hai, ada apa nih? Tumben amat jam segini telepon, goda Cici. Cahya tersenyum. Kamu udah tidur ya, Ci? Cici menggeleng, enggak kok, barusan lagi nonton film aja. Loh, berarti aku ganggu kamu dong. Ya sudah lanjutkan saja nontonnya. Cici lagi-lagi menggeleng, tetapi lebih keras. Ih apa sih? Mana ada ganggu. Lagian filmnya baru selesai 5 menit lalu. Aku lagi ngemil nih, mau. Cici mengangkat toples berisi kue bawang sampai nampak ke kamera video call mereka. Cahya terkikik geli. Malam-malam kok banyak ngemil, Ci. Nanti kalau berat badan naik kamu ngomel. Cici mengibaskan telapak tangannya. Nggak apa-apa, besok diet lagi. Cahya tersenyum geli, sudah hafal itu hanya ucapan belaka. Besok Cici pasti ganti ngemil jajanan lainnya. Kamu lagi apa, Cahya? Tanya Cici. Baru abis makan malam. Cici mengernyit heran, lah. Kamu sendiri baru makan malam jam segini. Sama aja nimbun kalori. Kan dari tadi aku belum makan, Ci. Heleh, sama aja. Obrolan mereka memang hanya random, tapi perlahan-lahan Cahya merasa tidak kesepian lagi. Cahya dan Cici membicarakan banyak hal, atau lebih tepatnya Cici yang banyak mengoceh dan Cahya yang akan menanggapinya. Mereka tertawa bersama-sama, dan Rahmat yang berada di kamar mendengarnya. Pria itu penasaran mengapa Cahya tertawa sejak tadi, jadi dia mau memeriksanya. Tiba-tiba, Elang muncul dan merebut ponsel Cici. Terdengar gerasak-gerusuk dan perdebatan singkat Cici dan Elang di seberang panggilan sebelum layar video call menampilan wajah Elang sepenuhnya. Hai, Cahya. Lagi apa nih? Tanya Elang dengan senyum lebar di wajahnya. Sialnya, di saat yang bersamaan Rahmat datang karena dia penasaran mengapa sejak tadi Cahya terus tertawa sampai terdengar di kamarnya. Rahmat kaget melihat wajah pria yang tadi di kampus terpampang jelas di layar ponsel Cahya. Kurang ajar. Bentak Rahmat,
dia langsung merebut ponsel Cahya. Cahya yang tidak tahu apa-apa kebingungan, apalagi saat berbalik wajah Rahmat sudah kelihatan memerah penuh amarah. "Mas Rahmat, apa-apaan sih? Balikin HP aku." Rahmat malah meremas ponsel itu dan menekan tombol mengakhiri panggilan. Dadanya bergemuruh dan dia langsung melempar ponsel Cahya hingga menghantam meja kayu di dekatnya. Ponsel Cahya berserakan di lantai, dengan komponen-komponennya yang lepas di sana-sini. Cahya kaget luar biasa melihat sikap kasar Rahmat. "Kamu kenapa sih, Mas?" tanya Cahya kesal. Dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun, tapi Rahmat malah marah besar kepadanya. "Kamu yang apa-apaan, Cahya? Berani-beraninya kamu video call dengan laki-laki lain di rumah saya?" Cahya menganga. "Itu bukan seperti yang Mas pikirkan. Tadi aku." "Lalu seperti apa?" potong Rahmat. Dia bahkan enggan mendengar Cahya menjelaskan terlebih dahulu. "Saya dengar sendiri sejak tadi kamu tertawa terus karena video call dengan laki-laki itu, kan?" Cahya mengernyit. Rahmat jelas salah paham. "Tapi aku enggak." "Diam kamu. Mau beralibi apa lagi? Kamu pikir saya bodoh, Cahya? Saya dengar sendiri kamu bahkan tidak mau mengakui saya sebagai suami. Saya tidak habis pikir sama kamu, Cahya. Padahal saya sudah berusaha mempercayai kamu, tapi nyatanya kamu memang tukang selingkuh. Murahan." Awalnya, Cahya ingin mengalah dan menjelaskan baik-baik kepada Rahmat bahwa pria itu hanya salah paham. Namun tiba-tiba dituduh dengan kata-kata buruk seperti itu membuat Cahya seketika tidak terima. Dia yang awalnya berusaha sabar jadi ikut terpancing. Mana mungkin dia diam saja jika dikatai dengan sebutan murahan oleh suaminya sendiri. "Kalau aku memang murahan, nggak mungkin Mas Rahmat jadi yang pertama untukku. Kalau memang Mas Rahmat menganggapku murahan, ya sudah, lepasin aja aku. Mas Rahmat juga nggak sudi, kan bersama dengan perempuan yang katamu murahan ini. Aku capek punya suami yang enggak bisa percaya sedikit pun samaku, Mas, aku capek dengar Mas Rahmat terus-terusan suudzon samaku." Cahya melontarkan amarah yang selama ini selalu dia pendam. Apakah tidak cukup selama ini Cahya berusaha mengerti Rahmat? Lantas Rahmat bahkan tidak mau mendengarkan Cahya dan langsung menuduh begitu saja. Mendengar ucapan Cahya, Rahmat malah tertawa sinis kepadanya. "Sekarang saya paham mengapa kamu ngotot minta cerai, kamu ingin bersama laki-laki itu, kan?" Cahya melebarkan matanya. Dia muak selalu dituduh tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Kalau memang Rahmat percaya demikian, ya sudah dia akan mengikuti apa perkataan Rahmat. Bukankah Rahmat memang hanya percaya pada ucapannya sendiri dan enggan mendengarkan Cahya? Kalau iya kenapa? Tantang Cahya. Kemurkaan Rahmat semakin meningkat. Dia langsung mencengkeram tangan Cahya dan menariknya ke kamar. "Mas, lepasin tanganku, mau apa kamu? Aduh." Cahya berusaha melepaskan diri. Namun, cengkeraman Rahmat begitu kasar dan menyakitkan. Rahmat tidak menjawab. Dia malah mendorong Cahya sampai terpental ke atas ranjangnya. "Jangan mimpi. Saya tidak akan pernah melepaskan kamu sebelum saya puas nikmatin kamu." Cahya membelakang mendengarnya, apalagi ketika Rahmat mulai membuka pakaiannya dengan paksa. Cahya meronta-ronta. Dia tidak suka diperlakukan seperti ini. Rahmat sungguh memperlakukannya dengan rendah, bak seorang wanita yang hina. "Lepaskan. Lepaskan aku, Mas Rahmat, lepas, HMM." Ucapan Cahya dibungkam. Ciuman kasar Rahmat terasa perih. Rasa tembaga masuk melalui celah bibir Cahya. Sudah pasti bibirnya terluka.
Jemari Rahmat menyentuh tubuh Cahya dengan kasar. Tidak ada kelembutan sama sekali, tidak ada kasih sayang apalagi cinta. Air mata mulai mengalir di wajah Cahya. Tak ada gunanya melawan Rahmat yang sudah menjelma bak monster mengerikan itu. Cahya lelah. Dia dituduh tanpa bisa menjelaskan, dan sekarang ditiduri dengan kasar seperti ini. Dia seorang istri, bukan wanita sewaan yang bebas diperlakukan semena-mena. Namun Rahmat tidak pernah menyadari itu.